Di sebuah gang kecil yang terhimpit di antara gedung-gedung pencakar langit yang angkuh, berdirilah sebuah toko kecil yang seolah terlupakan oleh waktu. Papan namanya terbuat dari kayu yang sudah lapuk, dengan tulisan tangan yang nyaris tak terbaca. Penjaga waktu, kami memperbaiki kenangan. Pemiliknya adalah seorang lelaki tua bernama Pak Elian. Rambutnya seputih salju dan gerutan di wajahnya seolah peta dari tahun-tahun yang telah ia lalui. Orang-orang tidak datang kepadanya hanya untuk memperbaiki arloji yang rusak. Mereka datang untuk memperbaiki sesuatu yang lebih berharga, waktu yang hilang. Pak Elian memiliki karunia istimewa. Saat ia membuka sebuah arloji tua, ia tidak hanya melihat roda gigi yang rumit dan per yang rapuh. Ia bisa melihat serpihan kenangan yang tersimpan di dalamnya. Tawa pertama seorang anak, genggaman tangan di kencan pertama, air mata perpisahan di stasiun kereta. Baginya, setiap detak jarum jam adalah detak jantung dari sebuah momen. Suatu sore yang berdebu, seorang wanita muda bernama Rina masuk ke tokonya. Ia meletakkan sebuah arloji saku perak yang kusam di atas meja beludru Pak Elian. "Permisi Pak, bisakah ini diperbaiki? Ini peninggalan kakek saya. Sudah berhenti berdetak sejak beliau tiada," kata Rina dengan suara pelan. Pak Elian mengambil arloji itu dengan jemarinya yang keriput namun mantap. Ia membukanya dengan alat-alat mungilnya. Keheningan toko hanya dipecah oleh simfoni detak dari puluhan jam lain di dinding. "Ah," desah Pak Elian pelan. Ia menatap Rina dari balik kacamata bulan sabitnya. "Mesinnya tidak rusak, Nak. Hanya saja kenangannya memudar." Rina mengerutkan kening. "Kenangan?" "Setiap arloji menyimpan denyut dari pemiliknya," jelas Pak Elian. "Arloji kakekmu ini menyimpan kenangan tentang sore hari di sebuah taman di bawah pohon flamboyan. Ada ayunan dan tawa seorang gadis kecil. Tapi gambaran itu kabur, energinya lemah." Mata Rina terbelalak. "Taman di belakang rumah. Kakek sering mendorongku di ayunan." Pak Elian tersenyum lembut. "Untuk membuatnya berdetak lagi, kita tidak butuh minyak atau baterai baru. Kita butuh dirimu. Pejamkan matamu, Nak. Ceritakan padaku tentang kakekmu. Ceritakan tentang aroma pipa cangklongnya, tentang dongeng yang selalu ia ceritakan sebelum tidur, tentang bagaimana ia mengajarimu melihat rasi bintang." Awalnya Rina ragu merasa konyol, namun tatapan tulus Pak Elian membuatnya mencoba. Ia memejamkan mata dan mulai bercerita. Ia menceritakan tentang tangan kakeknya yang kasar, namun selalu hangat. Tentang leluconnya yang tidak lucu, tapi selalu membuatnya tertawa. Semakin dalam ia bercerita, semakin ia merasakan kehadiran kakeknya, bukan sebagai duka, melainkan sebagai kehangatan yang nyata. Sementara itu, jari jemari Pak Elian menari di atas mesin arloji yang terbuka. Ia tidak mengganti satu komponen pun, ia hanya menyentuh roda gigi dengan lembut, seolah menyalurkan setiap kata yang diucapkan Rina menjadi energi. Dengan setiap detail cerita, suara tawa, pelukan hangat, nasihat bijak, sebuah roda gigi kecil mulai bergetar. Ketika Rina membuka matanya, air mata mengalir di pipinya. Namun, senyum terukir di bibirnya. Sebuah suara yang jernih dan mantap terdengar dari arloji saku di atas meja. Bukan lagi suara logam yang dingin, melainkan detak yang terasa hidup dan hangat. Pak Elian menutup kembali arloji itu dan menyerahkannya pada Rina. "Sudah saya poles kembali kenangannya," kata Pak Elian. "Jagalah baik-baik. Jangan biarkan ia memudar lagi." Rina menggenggam arloji itu erat-erat.
Kini, benda itu bukan lagi sekedar peninggalan mati. Di telapak tangannya, ia bisa merasakan detak jantung dari setiap kenangan indah bersama kakeknya. Ia meninggalkan toko itu bukan hanya dengan arloji yang telah diperbaiki, tetapi juga dengan hati yang telah terisi kembali. Sementara di dalam tokonya yang remang-remang, Pak Elian, sang penjaga waktu, tersenyum. Satu lagi waktu yang hilang telah menemukan jalan pulangnya.